Siap, baik Pak Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin Pak Saya Albert punya ini dulu dikasih on mic micro mikrofonnya masih mute. mantap, Ya, mantap, mantap, baik mantap. Pak Sudah ya? Abe. Silakan Pak Abe. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya sekaligus saya baru membuka kolom chatnya dan saya menemukan ada dua pertanyaan yang mungkin perlu saya jawab sekaligus. Jadi yang pertama ini ada Pak Reza ya. Pak Reza. Dan yang kedua ini ada Bapak atau Ibu ya, Melo ya, dari SMA Negeri 49. Jadi Pak Reza ini menanyakan apakah HPC itu efektif gitu ya. Efektif atau tidak. Karena kalau tidak maka pembelajaran tentu akan bermasalah. Jadi hasil penelitian yang dikembangkan sudah 3 tahun ini ya menunjukkan metode pembelajaran ini sangat efektif ya. Sangat efektif karena kita menyesuaikan dengan kemampuan individu dari masing-masing siswa kita. Jadi memang eh, yang diharapkan itu tutor sebaya tetap akan terjadi ya, tutor sebaya tetap akan terjadi, tetapi bukan terhadap atau bukan dari mereka yang cerdas kepada mereka yang lemah, atau mereka yang pintar terhadap mereka yang kurang pintar gitu. Tutor sebaya tetap akan terjadi ya, tetapi mereka berada di dalam kelompok mereka. Jadi tetap dalam kelompok kita akan tetap bagi-bagi. Kelompok cerdas tetap cerdas sendiri sehingga mereka tidak dirugikan karena mereka harus memberikan penjelasan terus-menerus kepada mereka yang lemah. Sebaliknya, sehingga juga kelompok yang lemah tidak hanya kemudian melongo, hanya kemudian mendengarkan karena kelompok yang cerdas atau orang yang cerdas ini mendominasi ya, mendominasi seluruh pertanyaan atau tugas-tugas yang perlu dikerjakan itu didominasi oleh orang-orang cerdas. Padahal di era ini ya, di revolusi industri 4.0 ya, 5.0, itu kita mengharapkan kecerdasan emosional, kematangan emosional, karakteristik emosional itu datangnya dari masing-masing orang, dan kekuatan itu menjadi kekuatan pribadi mereka yang akan mendukung mereka ke depannya. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kesulitannya akan memang terjadi pada kelompok yang lemah. Nah, kalau kesulitan yang terjadi, maka kita berikan kemudahan kepada mereka. Yang pertama, kemudahan apa? Kita berikan waktu yang cukup longgar kepada mereka. Waktunya tidak boleh kita samakan dengan mereka yang pandai-pandai. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya ada yang 50 menit untuk kelompok cerdas, ya kita kasih 60 menit untuk kelompok yang tidak cerdas atau kurang cerdas gitu. Begitupun nanti di proses-proses yang tidak pada kognisi saja, tapi pada psikomotor misalnya. Jadi waktu yang kita identifikasi dan diterapkan secara berbeda kepada kelompok-kelompok yang berbeda itu. Yang kedua, tanggung jawab guru ya, tanggung jawab guru itu adalah mendampingi ya mereka-mereka yang kita anggap lemah. Jadi kalau mereka-mereka yang sudah cerdas, kita cukup memberikan sedikit masukan pencerahan kepada mereka, mereka pasti akan segera menangkap dan bisa mengerjakannya. Tetapi tanggung jawab guru tentu saja lebih terfokus kepada mereka-mereka yang lemah. Mengapa mereka yang lemah? Kalau mereka tidak dirangsang, mereka tidak bicara. Kalau mereka diberikan lagi pertanyaan yang sulit, mereka lebih sulit lagi menjawab. Maka kita harus mendorong mereka, kita sebagai fasilitator buat mereka. Tidak lagi diberikan kepada siswa yang cerdas.
Nah, di sini kita kebanyakan juga ada hal yang negatif adalah ketika kita membagi kelompok yang heterogen, maka kelompok yang cerdas ini mengambil alih tanggung jawab guru. Kita guru kemudian sudah mengabaikan eh, tanggung jawab kita yang harusnya tetap mendampingi mereka, gitu. Nah, kita sering mengabaikan itu dan kita sering keenakan bahwa sudahlah, itu kan ada siswa cerdas, nanti dia saja yang memberikan masukan kepada mereka. Lalu kemudian apa bedanya itu kalau saya waktu KKN, ya, saya KKN di Seram sini, saya melihat kelas 5, kelas 6 belajar di kelas 2, mengajar di kelas 2 dan kelas 3. Beda-beda tipis saja. Nah, sehingga kemudian bagaimana agar orang-orang yang lemah ini bisa berbicara? Bagaimana supaya orang-orang yang lemah ini bisa mengemukakan argumentasi? Bagaimana supaya orang-orang yang lemah ini bisa kritis, bisa kreatif, bisa inovatif? Itu mereka harus didampingi dan dirangsang dengan pertanyaan pertama. Kita memberikan stimulus mulai dari yang sangat rendah, merangsang mereka supaya mereka bisa berbicara, dan mereka akan pede, ya, akan percaya diri karena kelompok mereka itu adalah kelompok-kelompok yang sama. Bapak Ibu mungkin pernah menganalisis ketika mereka digabungkan dengan, karena 100% kita guru, dengan membelajarkan secara kooperatif, memperlakukan yang heterogen, kelompok cerdas, kelompok sedang, kelompok rendah, berpikir lemah, dan segala macam itu dikelompokkan menjadi satu, maka sama sekali kita tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang lemah untuk berargumentasi. Bahkan mereka mau bicara itu kadang dianggap, Ale yang tahu apa-apa kok, Ale mau bicara apa, gitu. Ini sangat sering terjadi di kelompok-kelompok anak-anak kita, terutama yang SD, gitu. Sehingga kesempatan ini memang ketika di dalam penelitian kemarin, ya, saya bahkan di dalam penelitian itu sudah direview oleh sejumlah guru besar dari seluruh Indonesia. Dan memang ada yang memberikan reviewnya tidak terlalu bagus, tetapi banyak yang memberikan review hasil koreksinya bagus-bagus dan ternyata memang terbukti efektif, gitu. Sehingga kita memberikan kesempatan kepada mereka. Ada yang agak lemah, kita kasih waktunya agak panjang. Bila perlu sudah tidak bisa selesai lagi, kasih mereka tanggung jawab untuk menyelesaikan dikerjakan di rumah, gitu. Yang kemudian yang berikut yang terkait dengan lampu listrik mati, jaringan internet ini bermasalah dan segala macam. Tuh, hampir semua kita hampir semua kita mengalami hal yang sama. Tapi kalau dengan demikian kita tidak bisa berpasrah saja. Ketika lampu padam maka kita diam. Ketika jaringan internet tidak bisa, maka kemudian kita pasif, tidak lagi melakukan pembelajaran. Kita lalu kemudian mengeluh saja bahwa pembelajaran saya ini tidak bisa dikuasai secara baik oleh siswa-siswa. Yang pertama, saya kasih contoh saja karena yang bertanya ini sepertinya juga orang Penjas. Ya, kita banyak salah persepsi. Misalnya ada pembelajaran bola voli, gitu. Pembelajaran bola voli, kita menuntut mereka untuk harus bisa bermain voli. Ini keliru, gitu. Jadi seharusnya jangan memaksakan orang karena semua keterampilan orang itu tidak bisa disamakan. Ada yang menguasai voli sedikit saja, ada yang menguasai baik karena dia memang bermain voli tiap hari, gitu. Tetapi ada juga yang sama sekali tidak peduli karena dia tidak merasa membutuhkan voli itu untuk masa depan dia, gitu. Dan ketika itu yang diharapkan, kita tidak berharap mereka itu akan bermain voli sebagai seorang atlet, gitu. Tapi kita mendidik mereka melalui voli itu, kita mendapatkan proses yang lain.
mahasiswa itu siswa kita paling tidak menjadi kritis. Mahasiswa itu paling tidak sedikit berusaha. Kita kasih tanggung jawab mereka bikin video pembelajaran. Coba kamu tidak perlu membuat video pembelajaran, tapi kamu rekam saja apa yang sudah kamu lakukan, dan itu kita hargai. Tidak harus mereka bisa passing sebaik-baiknya. Itu yang tidak relevan. Kemudian juga kalau kepada mereka yang jaringan internet dan segala macam, itu ada program yang namanya home visit. Kunjungan guru ke rumah-rumah. Kita kalau bisa komunikasi itu kan, kalau home visit itu ada kerjasama, itu orang tua, guru, siswa, itu dielaborasi ya, kita kolaborasikan semua. Bila perlu, kalau tidak bisa kita mengunjungi satu-satu orang karena sulit, kita kunjungi mereka secara berkelompok. Ya, tapi kalau misalnya berkelompok kita juga masih kesulitan, ya kita janjilah dengan satu-satu orang. Apakah kemudian kita harus berharap bahwa proses ini harus berjalan 100%? Ya mungkin berjalan 100%, tetapi membutuhkan energi yang lebih. Atau mungkin tidak bisa berjalan 100%, tapi paling tidak mereka menguasai 60%. Nah, dan kita tidak berharap untuk mereka menguasai secara kognitif, secara menyeluruh, hanya pengetahuan saja. Ya kita berharap juga ada keterampilan yang mereka miliki. Paling tidak kita berharap mereka kritis, mereka bisa inovatif, mereka bisa mengkomunikasikan. Mereka tidak bisa kita berharap untuk mereka bisa passing secara bagus. Tetapi kalau kita tanya, mereka bisa menjawab. Ini berarti motorik mereka bekerja. Nah, ini yang kita berharap, supaya tidak perlu harus mencapai pembelajaran yang maksimal. Karena apapun masalahnya, kondisi kita diperhadapkan dengan daerah-daerah kepulauan yang juga tentu akan sangat sulit. Jangankan sampai ke SBB, atau sampai ke Buru, sampai ke KKT, orang kita di Ambon saja masih kesulitan dari sisi sinyal. Mari, kalau memang tidak bisa dipraktekkan secara menyeluruh, tidak bisa bikin video pembelajaran karena mereka anak-anak, suruhlah satu orang tuanya atau mungkin teman-temannya, ya cukup mengambil gambar 1-2 gerakan yang bisa mereka lakukan. Nah, itu sudah bisa kita memperdalam itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggelitik mereka untuk bisa menjawab. Nah, itu saya kira itu yang bisa saya berikan di kesempatan ini. Selanjutnya tentu masing-masing kita memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri. Saya yakin sungguh bahwa Bapak Ibu yang ada di pinggiran-pinggiran kota Ambon, yang jauh dari kota Ambon, yang jauh dari pusat kota provinsi, tentu memiliki andil tersendiri. Dan jangan lupa strategi pembelajaran, apakah itu HPC, Cognitive Psycho-Cognition, atau yang lainnya, itu hanya sebagai media saja. Ya, tapi kita kembali sebagai guru, ya, guru sebagai model, ya, guru harus mampu berinovasi, guru harus kritis menghadapi situasi-situasi yang seperti ini, kreatif dalam mengatasi masalah, tidak juga harus dengan marah-marah, tidak juga dengan harus basa-basi seterusnya, tetapi paling tidak bisa kita elaborasi sehingga hal-hal yang mungkin kita anggap tidak bermasalah, yang kita anggap sangat bermasalah, itu semua bisa diselesaikan dengan baik. Kuncinya adalah guru, the leader, sebagai pemimpin pada satuan terkecil, tanggung jawab sepenuhnya mari kita junjung. Dengan berbagai masukan-masukan ini tentu kita akan saling memperkaya, dan paling tidak pada akhirnya kita memberikan kontribusi yang terbaik kepada siswa. Kita berharap besok-besok siswa-siswa yang cerdas itulah yang akan menggantikan posisi kita sebagai seorang guru. Sehingga yang cerdas itu bukan datang hanya daripada kelompok orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, tetapi datangnya juga daripada mereka-mereka yang memiliki kemampuan intelektual rendah, memiliki pemahaman yang sedikit lebih terganggu, lebih lambat dibandingkan dengan mereka-mereka yang lain. Banyak orang cerdas di SD, tapi dia tidak cerdas di SMP. Dia akan cerdas lagi di SMA. Banyak orang yang tidak cerdas di SMP dan SD, tapi dia cerdas di SMA. Nah, ini tentu saja perkembangan motorik
dan juga yang sudah digambarkan oleh Dr. Anak Tototi tadi itu memberikan nuansa-nuansa baru, merangsang inovasi kita untuk terus berkreasi membangun bangsa ini, terutama melalui anak-anak didik kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Hen, kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Albert untuk penjelasannya. Kira-kira bagi Bapak Ibu yang menanyakan pertanyaan tadi yang berhubungan dengan pengelompokan berdasarkan tingkat kognisi yang berbeda-beda, kemudian juga ada persepsi-persepsi yang muncul dari akibat pengelompokan tersebut berhubungan dengan aspek-aspek diskriminasi. Saya kira itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Abe, ya, penjelasannya sudah disampaikan, hanya dapat dipahami alasan pengelompokan tersebut, ya. Kemudian Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Tadi di chat ada yang minta kalau bisa Pak Moderator kita mau bertanya langsung juga, bisa tidak? Oke, saya kasih kesempatan untuk 2 penanya, tapi kita harus tuntut dengan cara angkat tangan, ya, pakai ikon angkat tangan. Di sini sudah ada yang angkat tangan. Pak Matias, pakai ikon Pak Novian dan Pak Matias punya cara pakai ikon angkat tangan. Oke, Pak Matias, waktu lawar, silakan Pak. Kesempatan diberikan. Baik Pak, terima kasih. Dengar suara saya Pak? Jelas suaranya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan. Memang dari tadi kita tunggu-tunggu waktu buat kita. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tadi dijelaskan oleh Pak Dekan terkait dengan pembelajaran abad 21 memang kalau menurut Itu ada marah-marah dosen-dosen juga. Ini dosen-dosen dong su tidur semua kan masih hidup keseng ini gitu. Lupa-lupa ketong yang ada di luar kota Ambon gitu. Jadi pandemi COVID ini merubah tatanan. Tetapi sekaligus juga dia memberikan banyak solusi. Jadi banyak sekali ini COVID ini memberikan solutif ya terhadap berbagai kendala. Tadinya ketong ini bodoh-bodoh di IT, tapi sekarang terpaksa ketong harus bisa buka Zoom, ketong bisa buka strategi program-program ya yang lain 365 dan seterusnya, Microsoft Office dan seterusnya. Jadi ketong ambil hikmahnya saja. Jangan berpikir bahwa ketong dilema dengan COVID ini lalu kemudian ketong harus berpikir untuk anak-anak itu 100% sama ketika ketong luring gitu. Ya tentu saja berbagai pendekatan harus dilakukan. Untuk menilai baik itu afeksinya, kognisinya maupun psikomotor tetap harus dilakukan. Saya kemarin juga pesimis ketika semester ini yang baru lewat ini atau sudah di penghujung ini. Saya pesimis bahwa mahasiswa-mahasiswa saya itu akan bisa melakukan seperti apa yang saya minta. Strategi saya yang pertama, saya buka dulu YouTube yang sangat tutorial. Ya. YouTube yang betul-betul tutorialnya itu jelas, langkah demi langkah, tahap demi tahap itu dilakukan dalam semua aspek, dalam semua proses pembelajaran. Kemudian saya kirim untuk mahasiswa ya, dan kemudian mereka bisa mengkritisi, mereka bisa membuat sesuatu yang baru. Dan hampir ya 95% mungkin saya kasih nilai A. Di luar ekspektasi saya yang tadinya saya beranggapan bahwa mereka tidak bisa melakukan itu. Bahkan saya beranggapan mereka sekarang ini sudah bisa menjadi YouTuber. Karena langkah-langkah yang sangat baik, dan kalau dibuka di link YouTube saya itu ya pasti akan diketemukan bagaimana mereka membelajarkan senam ya. Bagaimana mereka membelajarkan renang, ya, kalau itu di Bapak Ibu Guru yang penjas ya.
Jadi kita tentu tidak bisa sama sekali bisa menilai 100% baik. Nah, kalau itu nanti kita pakai yang penilaian acuan patokan saja, PAP. Ya. Tapi di era sekarang ya kita bisalah menggunakan PAN itu, ya, untuk menggunakan penilaian acuan norma. Jadi kita bisa mengidentifikasi secara baik kognisi mereka, baik afeksi mereka, maupun yang terkait dengan psikomotor mereka. Jadi kita jangan berharap bahwa mereka dengan saya memberikan pembelajaran bola voli, maka mereka akan menjadi atlet bola voli. Tidak begitu. Ketika saya membelajarkan mereka renang, maka mereka akan menjadi atlet renang. Tidak begitu juga. Tapi bagaimana seminimal mungkin mereka mampu mengetahui langkah-langkah itu dan dipraktekkan dengan cara mereka saja. Dan kita bisa memberikan nilai-nilai partisipatif, ya, nilai-nilai semangat. Ingat bahwa di dalam penjas itu pembelajarannya harus funky, happy. Jadi kalau orang belajar penjas dengan muka cemberut-cemberut, muka marah-marah, itu bukan penjas. Ya. Jadi harus happy, harus funky. Jadi kalau tadi kita lihat di reliansi tadi, itu ada yang namanya student well-being. Di situ kebahagiaan siswa. Jadi jangan kita mendikotomi mereka dengan praktek-praktek kita yang kita beranggapan mereka harus menjadi seorang perenang, mereka harus menjadi seorang pemain voli, mereka harus menjadi seorang karateka, mereka harus menjadi seorang pemain sepak bola yang baik. Nilailah mereka dengan norma-norma yang rendah, dengan memboboti mereka pada nilai-nilai semangat, ya, dengan langkah-langkah yang tidak terlalu jitu seperti yang kita harapkan, tetapi langkah-langkah itu dilakukan dengan cara mereka dan gaya mereka, kita bisa memberikan nilai kepada mereka. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, bukan cuma kepada Bapak Tias, tapi juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Dan kalau misalnya kita apakah ya dengan asesmen, ya, diagnostik tadi kita sudah menemukan ada siswa yang lemah, yang baik sekali, yang sedang. Lalu kemudian mereka harus kita ajarkan dengan pola apa? Ya dikembalikan ke kita sebagai seorang guru dengan menyesuaikan sikon kita. Gitu. Kalau memang kita bisa dengan HPC, alhamdulillah, puji Tuhan gitu. Bahwa pembelajaran ini besok-besok akan menjadi sama seperti metode demonstrasi, ya mungkin metode ceramah, strategi pembelajaran yang lain, pendekatan yang lain, itu awalnya dari menemukan. Dan sekarang ini ditemukan di Maluku untuk dunia. Saya sudah memiliki hak paten untuk itu. Saya sudah memiliki hak kekayaan intelektual atas strategi pembelajaran homogeneity psikokognisi. Dan ini sudah sangat efektif dimanfaatkan di kelompok penjas maupun di kelompok-kelompok mata pelajaran yang lain. Kalau sudah teridentifikasi, baik itu siswa yang lemah, yang kurang, yang cerdas, ini justru sangat baik. Mari kita melatih mereka, ya, melatih mereka untuk yang cerdas dengan cerdas lah begitu. Yang agak lemah dengan lemah, dan kita merangsang mereka, merangsang saraf sensori mereka. Kalau itu terkait dengan motorik, mari kita rangsang motorik mereka sehingga bisa berpikir yang imajiner. Mereka bisa berpikir secara baik, menganalisis secara baik, dan mereka akan terapkan itu sehingga pada akhirnya adalah gerak psikomotor yang kita harapkan itu bisa terrealisasi. Jadi kalau sudah teridentifikasi, maka selanjutnya itu menjadi tanggung jawab seorang guru. Pilihan model itu, pilihan strategi, pilihan metode, pilihan pendekatan, pilihan teknik-teknik yang akan digunakan oleh seorang guru ada pada guru itu. Setelah mengidentifikasi berbagai kelemahan itu, maka sebenarnya sudah sangat baik untuk bisa ditindaklanjuti dengan metode, dengan teknik, dengan pendekatan, dan dengan strategi yang kita harapkan bisa membelajarkan dengan pendekatan individualizing. Jadi bagaimana mendekatkan mereka secara individu.
Dan kalau kita kita berusaha karena mendatangi satu-satu cukup sulit, ya kita membagi mereka dalam klaster-klaster homogeneity tadi, yang klaster-klaster yang homogen tadi, sehingga dalam rangka kita memberikan pengayaan kepada mereka, kita menyesuaikan dengan kemampuan-kemampuan mereka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena ketong semua guru. Jadi pasti masing-masing ketong punya cara tersendiri. Hanya ketong membuka ruang saja untuk diskusi. Ya sebenarnya kalau dibuka ruang ini tidak secara vertikal, tidak secara face to face, dibuka multi arah, maka tentu sampai malam ketong saya akan selesai karena semua yang ada di sini nih pakar-pakar semua nih. Ya, saya kira itu kita hanya bisa menggugah. Mohon maaf kalau kali ini hanya sebatas 2 arah dan 3 arah begitu. Mudah-mudahan nanti besok-besok ketemu buka jalur yang lebih multi arah begitu. Terima kasih Pak Hen. Baik, terima kasih Pak Albert untuk penjelasannya. Bapak Ibu, sebelum saya menuju kepada penanya yang berikutnya, saya minta dulu perhatian dari Bapak Ibu untuk tetap ada bersama-sama dengan kami di dalam seminar ini, karena kita akan mengakhirinya dengan foto bersama. Ya, jadi kita akan melakukan foto bersama nanti. Untuk itu saya minta para peserta untuk tetap ada dengan kita. Saya ke penanya yang berikutnya, ini adalah kesempatan yang terakhir. Dan penanya yang terakhir, Pak Novian Paliama. Mohon Pak untuk to the point saja kepada komponen-komponen yang mau ditanyakan kepada pemahalan. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Moderator yang ganteng. Kebetulan karena Pak juga saya kenal waktu saya masih kuliah dengan Pak BD3 dan Pak Dekan. Terima kasih sekali kesempatan ini ada untuk saya, dan saya mau bertanya untuk Pak Albert. Pak, ini Pak penjelasan dengan penelitian itu luar biasa. Artinya ada penyampaian bahwa kita kelompokkan siswa dengan kognitif yang memang serupa, itu untuk memacu atau mengembangkan siswa-siswa yang tidak mampu. Tapi pemikiran itu saya sepakat Pak. Ketika saya kuliah dulu, saya sampai bertanya, ini kenapa guru-guru tidak bisa mengembangkan pola-pola yang kami ajarkan dari ataukah memang penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, ternyata ketika saya turun di lapangan dan menjadi guru pada salah satu sekolah di SPB, itu ternyata siswa ini bukan hanya soal kemampuannya dia, tapi sarana prasarananya tidak mendukung. Itu juga menjadi masalah Pak. Dia bisa pintar, bisa cerdas, tapi ketika sarana prasarana tidak mendukung di sekolahnya, maka segala sesuatu itu sulit untuk diterapkan Pak. Nah, saya mengajar di sekolah, dan teknologi informasi komunikasi ini praktek, teori praktek. Nah, dan ketika kami diperhadapkan dengan daring seperti ini, sulit sekali Pak. Karena kita tidak bisa melihat, saya sepakat dengan Pak Matias tadi, sangat sulit untuk melihat sikap kognitifnya dia, afektif sikap, keterampilannya dia, itu sangat sulit dinilai. Karena memang kami tidak berhadapan langsung. Saya sampai sekarang saya menerapkan apa yang tadi Pak WD3 sampaikan. Itu yang sebelum pembukaan tadi Pak WD3 menyampaikan soal almarhumnya, menyampaikan soal penilaian, itu saya terapkan. Karena ada yang siswa tidak memiliki handphone Pak. Kami sulit menjelaskan materi melalui siswa yang tidak punya handphone. Ini bagaimana sekarang? Ketika pemerintah menyampaikan bahwa wajib daring dan tidak boleh tatap muka, kita harus bagaimana? Nah, itu yang memang saya ingin tanyakan, kira-kira Pak punya kisi-kisi tertentu tidak untuk kami yang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, lalu kemudian ada siswa yang kadang ketika mengelompokkan kognitif, siswa yang punya kognitif tertentu, itu mereka bahkan tidak mau sekolah Pak. Saya dapatkan di SPB seperti itu, tidak mau sekolah, bahkan berhenti Pak. Itu yang saya dapatkan. Jadi saya sepakat dengan Pak punya penelitian, itu baik dengan sudah ada pengujian-pengujian, tapi Pak mohon untuk kemudian kembangkan lagi penelitiannya di sekolah-sekolah yang tidak punya sarana prasarana menunjang Pak. Karena ini sangat penting. Kami guru-guru diperhadapkan dengan soal-soal yang seperti yang Pak sampaikan. Itu saya Pak, moderator, terima kasih. Mungkin Pak Terima kasih banyak Pak Novian. Pak Albert silakan. Moderator bisa tambah satu, bisa. Ya. Apakah sama ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Novian?
Untuk penilaian untuk penentuan kenaikan kelas ini kan kita di sekolah-sekolah kan pakai KKM, Pak. Nah, jadi kalau siswa itu misalnya dia malas sekali tidak sekolah, guru terpaksa memberikan nilai itu sesuai dengan nilai KKM. Nah, nilai KKM berarti standar KKM berarti dia harus naik kelas, sementara dalam tatap muka maupun pengetahuan itu sangat lemah. Itu yang menjadi problema bagi kami dalam menentukan kenaikan kelas siswa. Pak, jadi kira-kira bagaimana? Apakah terkait dengan KKM ini kita pakai secara nasional ataukah kita pakai sesuai dengan standar sekolah punya? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Matias. Saya langsung aja Pak Albert, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Novian yang juga ganteng ya, sama seperti pokoknya hari ini semua ganteng-ganteng. Pak moderator ganteng, WD3 apalagi, WD1 apalagi kan, apalagi Bapak Dekan kan gitu. Antua pun kaset yang tadi ada putar tadi tuh, FKIP ceria. Jadi jangan berharap satu-satunya di HPC. Jadi HPC itu bukan solusi yang pamungkas. Jadi salah satu solusi saja. Salah satu solusi. Tentu kita guru-guru ini kaya sekali dengan baik itu strategi pembelajaran, baik itu pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, ya, sampai pada teknik pembelajaran, itu semua kita miliki. Homogeneity psychocognition ini juga sangat lemah ketika berhadapan dengan situasi COVID saat ini. Jadi kalau sudah situasi COVID seperti saat ini, maka yang tadinya satu tatap muka, itu bisa berubah menjadi 2 atau 3 tatap muka. Karena memang harus dibagi per klaster. Ya, mungkin jam-jam tertentu saya berada pada kelompok yang cerdas. Pada jam-jam tertentu saya lebih fokus pada kelompok-kelompok yang lemah, yang homogenitinya ya dari sisi kognisinya, kognitifnya. Nah, tentu saja kita sudah memiliki data-data yang valid ya, karena kita banyak guru ini sudah setiap hari mengajar di kelas, mulai mengantarkan mereka dari kelas paling kecil sampai kelas paling tinggi, sehingga data-data mereka sebenarnya sudah kita miliki. Jangan kemudian hari ini setelah saya memberikan strategi pembelajaran HPC, maka pulang orang segala sesuatu di HPC kan. Tidak seperti itu. Jadi ini hanya sebagai salah satu dari sekian banyak strategi, metode, model, pendekatan ya, dan teknik-teknik yang bisa kita gunakan. Jadi kalau salah satu teknik terabaikan, ya, salah satu strategi terabaikan, ketong cari strategi-strategi yang lain yang lebih bisa cocok. Memang sebenarnya kali ini beta juga sedang meneliti di mahasiswa dengan cara yang sama. Yang tadi beta sudah cerita-cerita itu. Ternyata di luar ekspektasi beta, bahwa tadinya metode pokok bahasan yang diajarkan secara luring ya, itu bisa didaringkan. Dan mereka sangat hebat, sangat lihai, sehingga saya YouTube-kan semua. Ya, dan begitu saya bisa membaca mereka, baik kognisinya maupun afeksinya maupun psikomotor mereka itu bisa terbaca, dan saya sudah melakukan itu. Jadi katong semua ini menderita ini. Katong semua menderita karena COVID. Tidak semua mahasiswa memiliki pulsa. Tidak semua mahasiswa memiliki wifi. Ya, dan juga di siswa seperti itu. Kalau di siswa terutama di kampung-kampung, maka bantulah mereka dengan home visit. Kunjungilah mereka sekali-sekali. Kunjungi orang per orang, kunjungi juga kelompok-kelompok mereka, dan berikan masukan-masukan ke mereka dengan tetap saja memperhatikan protokoler COVID itu, protokoler kesehatan kita gitu. Jadi memang tadi saya bilang kalau kita mau menilai seperti
proses pembelajaran luring umumnya, dan kita berharap kemarin harus eksak begini sehingga saya bisa memberikan mereka nilai yang bagus, nilai yang betul-betul objektif, yaitu mari sekali-sekali kita menggunakan acuan norma. Kita menggunakan patokan-patokan tertentu yang diperoleh dari hasil zaman ini, hasil era COVID ini. Kita menentukan standar kita, dan kita membuat standar sendiri. Jangan kita memaksakan untuk menggunakan acuan patokan yang harus mendapat nilai sekian itu baru A. Harus mendapat nilai 8 itu baru lulus, nilai 6, 7 itu baru lulus. Kalau di bawah itu tidak lulus. Ya kalau semua rata-rata seperti itu, kita kesulitan semua. Maka marilah kita mungkin nilai 6 yang dulu-dulunya 6 itu dianggap nilai tidak bagus, sekarang 6 itu ketong jadikan dia sebagai nilai A. Intinya apa? Kita tidak membuat orang kalau di guru penjas itu yang tadi membelajarkan voli menjadi seorang atlet voli. Tapi bagaimana dia terlibat aktif, bagaimana dia sudah bergerak badan, bagaimana emosional dia terlatih melalui permainan-permainan itu yang kita nilai dan giring mereka menjadi manusia-manusia yang kritis, inovatif, kreatif, komunikatif, dan menguasai literasi digital. Itu yang ketong harapkan. Jadi catatan pendeknya adalah HPC, Homogeneity Psychocognition, itu bukan merupakan satu-satunya solusi untuk semua masalah, tapi dia merupakan salah satu pelengkap saja. Ini mumpung masih ada, saya kebetulan sebagai yang menelitinya, ya saya anggap ini dari Maluku untuk dunia, ya, karena kebetulan juga sudah lolos di di Scopus, ya, di penelitian internasional sudah lolos, dan dia sudah sejajar dengan strategi dan model-model pembelajaran yang lain. Mari ketong dukung rame-rame, mudah-mudahan besok-besok HPC ini bisa menjadi salah satu solutif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ketong. Jadi bukan satu-satunya, ya, ini hanya melengkapi saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Albert. Saya lanjut ke Pak Salong untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Karolis Anatototi, kemudian Pak Albertus Feran Lampir, dan yang terakhir Pak Amjan Salon untuk berbagi berbagai informasi pengetahuan yang berhubungan dengan pembelajaran abad ke-21, termasuk di dalamnya juga berbagai bentuk penilaian dan peran guru profesional. Demikian Bapak Ibu, itu yang dapat disampaikan di dalam seminar hari ini. Selanjutnya, sebelum saya mengalihkan ini ke MC, saya minta Bapak Ibu untuk kemudian kita aktifkan dulu video, lalu kita foto bersama.